Sahabat Akela, akhirnya sesuai analisa kita sebelumnya pada video tentang inflasi, The Fed akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga Fed Fund Rate tepat sebesar 75 basis point sesuai perkiraan yang kita sudah bahas dalam video yang Anda bisa lihat di atas ini apabila Anda ketinggalan videonya. Nah, dalam press conference-nya pasca FOMC kemarin, Jerome Powell juga mengkonfirmasi bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak sedang berada dalam kondisi resesi karena jumlah tenaga kerja dan job opening yang sangat tinggi dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Mengenai ini kita juga sudah bahas pada video sebelumnya tentang kekhawatiran akan resesi, dan bagi yang ketinggalan video ini, Anda juga bisa lihat di link di atas ini ya. Nah, dalam kesempatan kali ini tiba saatnya saya akan bahas secara teknikal apakah S&P 500 downtrend. Dan seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika, meliputi US stocks, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, teman-teman semua, tiba saatnya saya akan melakukan analisa teknikal untuk bisa mengidentifikasi tren yang tengah terjadi saat ini di S&P 500, dan untuk itu saya menggunakan aplikasi yang Anda bisa akses secara gratis, dan itu adalah TradingView. Anda bisa buka di situ tradingview.com, ya, tradingview.com, dan tinggal masukkan di sini ya. Anda klik index di sini, indices ya, terus kemudian S&P 500 index, ya itu ya, ketemu itu. Oke. Nah, ini tinggal di klik launch chart. Nah, muncul kayak begini pertama kali, dan saya kenapa melakukan analisa teknikal ini karena ini juga sekaligus untuk menjawab komentar yang bilang bahwa S&P 500 saat ini masih downtrend. Well, harap hati-hati. Kalau lihat daily, ini memang sepintas memang downtrend kayak begini kan, ini daily dan sepintas memang downtrend. Tapi coba ini kalau ini diklik weekly, maka pertanyaannya adalah apakah ini downtrend gitu. Ya. Jadi tergantung time frame. Dan walaupun daily, hati-hati juga, downtrend ini adalah downtrend yang lagi parah-parahnya downtrend, tengah berlangsung downtrend, ataukah downtrend yang baru dimulai, ataukah downtrend yang sudah mulai berakhir. Nah, ini mesti jelas detail. Caranya gimana? Caranya adalah Anda mesti mengidentifikasi terlebih dahulu puncak-puncaknya sama bottom-bottomnya, peak and through istilah analisa teknikalnya. Ya. Dan untuk itu saya pakai circle ini buat nandain aja. Nah, itu adalah peak 1, kemudian itu lagi yang kedua, ya itu adalah peak lagi, ya, dan ini adalah true, ya, atau bottom, ya, peak true kayak begitu, ya. Lakukan sampai semua, sampai berakhir ini semua, ya. Dan sesudah itu, ayo kita hubungkan titik-titik puncak dan bottom itu tadi, high dan low-nya itu kita perlu hubungkan. Ya, nah, jadi ini hubungkan kayak gitu, pakai garis, trend line. Nah, hubungkan
Dan ini kita hubungkan juga kayak gitu. Dan ini lagi. Ya, kemudian kita teruskan ke situ ya, high dan high. Woi, ini jauh bottomnya. Nah, situ true-nya jauh. Terus kemudian itu high, hubungkan ke low-nya itu di situ. Terus kemudian ini hubungkan ke high lagi, dan dari high ini hubungkan ke low. Nah, sekarang ya dari low ini karena dia sudah melampaui titik high ini, maka ya untuk sementara high-nya kita di sini ya. Kalau misalkan dia masih naik lagi berarti ya high-nya ini garis ini dia akan tambah tinggi lagi gitu. Nah, sementara sampai di sini dulu. Dari sini sekarang Anda perlu saya jelaskan bahwa downtrend didefinisikan sebagai lower low, lower low, lower low, dan lower high, lower high, lower high. Ya, sementara uptrend didefinisikan sebagai higher high, higher high, higher high, dan higher low, higher low, higher low. Maksudnya downtrend itu adalah low-nya ini, bottom-bottomnya ini selalu lebih tambah ke kanan, dia tambah bawah gitu ya, tambah bawah. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu detail tentang penjelasan saya detail tentang analisa tren ini sudah pernah sebetulnya saya bahas di video yang ini ya, mengenai analisa teknikal. Nah, sekarang ayo ditandain ya, ayo ditandain. Ini adalah high, kayak gitu ya, dan ini adalah low, itu. Maka ini adalah high lagi, tapi ini adalah lower high. Kenapa? Karena dia di bawah high sebelumnya. Ya, maka namanya lower high. Dan ini adalah lower low. Kenapa disebut lower low? Ya karena dia lebih bawah daripada low sebelumnya. Ya, terus kemudian ini lower low lagi. Ya, lower low lagi. Terus kemudian ini adalah higher high. Dan kemudian ini adalah lower low. Dan kemudian ini adalah higher high. Lower high. Lower high ya. Kenapa? Karena dia lebih rendah dari high sebelumnya. Jadi lower high. Nah, terus kemudian ini adalah lower low lagi. Kenapa? Karena dia lebih rendah daripada low sebelumnya ini. Ya, Bapak Ibu Anda bisa lihat itu. Terus kemudian ini adalah lower high. Itu. Nah, sekarang Anda perhatikan, ini menarik. Ya, ini adalah higher low. Ini adalah higher low. Kenapa? Karena Anda lihat ini lebih tinggi dari low sebelumnya. Dan karena titik high sebelumnya ini sudah di breakout, jadi level ini sudah di breakout. Sebentar ya. Level ini, nah itu sudah di breakout, sudah ditembus gitu maksudnya. Ya, dan dengan demikian maka tidak mungkin bisa lower high lagi karena dia udah lewat gitu kan. Maka ini yang terjadi adalah ini higher high. Cuman kita nggak tahu higher high ini akan di mana ya, karena kalau dia masih naik terus maka ya berarti higher high-nya lebih tinggi gitu. Tapi yang jelas adalah ini adalah higher high. Sementara di situ kita sebut nih higher high. Nah, kalau dia turun, kalau sesudah ini dia turun kayak begitu, maka
Berarti high-nya ada di situ. Tetap dia jadi high. Kenapa? Karena dia high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Tinggal kalau dia turun, selama dia bertahan di atas low yang sebelumnya ini, maka berarti ini dia sudah tidak downtrend lagi. Anda perhatikan polanya ya Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda lihat ini. Selama lower low, lower low, lower low, lower low, maka ini namanya downtrend. Ya, ini lower high, walaupun ini ada higher high, tapi terus kemudian lower high, ya, dan ini semuanya lower low kayak begini, maka itu adalah downtrend. Karena itu saya boleh bilang bahwa sampai akhir Juni, mulai dari awal tahun 2022 sampai akhir Juni, maka confirm bahwa ya S&P 500 ini adalah downtrend. Kenapa? Karena lower low, lower low, lower low, lower low. Akan tetapi coba Anda perhatikan sekarang, itu pada titik itu, dan itu adalah, kalau saya tandain di situ, itu adalah tanggal 14 Juli. Itu adalah sehari sesudah pengumuman CPI yang pada dasarnya menunjukkan data inflasi Amerika 9,1% tertinggi selama 4 dekade. Tapi berita inflasi yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya, lebih parah berarti, itu tidak bisa bikin S&P 500 ini lower low. Ya, dia nggak bisa jebol titik terendah sebelumnya. Ya, dia yang terjadi adalah higher low, dia lebih tinggi daripada titik terendah sebelumnya. Padahal ini berita inflasinya parah banget nih, jelek nih. Berita inflasi pada waktu itu ya, berita CPI-nya jelek banget itu. Yang terjadi adalah dia nggak berhasil nembus ini, titik ini. Perihal kenapanya sudah saya jelaskan pada video tentang inflasi ya, yang ada di sini. Dan by the way ya, The Fed juga mengumumkan 75 basis point sesuai dengan perkiraan kita yang ada pada video tersebut. Ya, dari beberapa waktu lalu ya, saya sudah analisa bahwa kemungkinan terbesarnya adalah 75 basis point, dan kenyataannya memang demikian ya, 75 basis point. Nah, sekarang S&P 500 sudah breakout high yang sebelumnya, dan ini sudah high. Maka kalau Anda lihat ini polanya sekarang, selama ini adalah kecenderungannya lower low, lower low, lower low, lower low, lower high, lower high, lower high. Sekarang yang terjadi adalah higher low, higher high. Maka ini adalah indikasi awal bahwa downtrend ini sudah mulai berakhir. Oke, Bapak Ibu. Dan konfirmasi yang lebih jelas mengenai itu secara teknikal bisa diberikan apabila, sekarang lihat sini ya, ini saya tarik namanya Fibonacci level. Dan Fibonacci level ini juga lagi-lagi ada di penjelasan saya mengenai analisa teknikal, ada di playlist analisa teknikal di channel ini. Ya, Anda bisa lihat penjelasannya ada di situ semua. Dan sekarang sesudah Anda buat Fibonacci levelnya kayak begini, maka Bapak Ibu Anda bisa lihat level penting pertama yang dibutuhkan sebagai konfirmasi bahwa downtrend ini sudah berakhir, itu adalah ini ya, Fibo level di 38,2%, ya ini pada
level 4091,7 ya, saya bulatkan 4092 gitu. 4092 itu adalah titik breakout yang harus terjadi pertama ya. Ini konfirmasi pertama yang dibutuhkan. Nah, akan tetapi konfirmasi yang paling penting itu ada di Fibo kedua, Fibo berikutnya, dan itu adalah 50% dan itu ada di level 4231,5 ini ya, 4231,5. Nah, jika S&P 500 berhasil menembus level 4231,5, maka Bapak Ibu, Larry Williams pernah melakukan riset mulai dari tahun 1929 sampai sekarang, setiap kali terjadi koreksi dalam di S&P 500 dan market berhasil rebound menembus level 50%, tidak pernah sekalipun dia tidak bullish kembali. Karena itu ini adalah konfirmasi apabila ini tembus 4231, maka yang terjadi adalah bull wave baru sudah dimulai. Itu artinya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua, ada satu cara lagi untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi trennya S&P 500 ya, dan ini jauh lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi yang biasa saya pakai di Akela Trading System, dan itu namanya adalah Timo. Oke. Dan sebentar, ini dia tampilannya kayak begini. Oke. Pertama kali kita open Timo langsung muncul S&P 500 ETF ini ya. Nah, kita klik search dan di sini ada E-mini S&P 500 Futures Index yang ini yang kita pakai. Nah, sudah tampil seperti ini. Dan sesudah dia tampil seperti ini, maka saya akan jelaskan sepintas. Ya, di Timo ini ada indikator yang warna biru itu. Ini adalah trend indicator yang sederhana sekali, namanya garis lautan. Ya, dan yang di bawah ini adalah namanya pixel. Anda bisa lihat setiap kali pixel ini dia flip up kayak begini, maka itu artinya uptrend. Ya, uptrend baru dimulai. Nah, Anda perhatikan sekarang, oke, ketika S&P 500 ini harganya menembus garis lautan, itu juga indikasi awal bahwa uptrend dimulai. Nah, Anda perhatikan sekarang, ya, ini pada tanggal berapa ini ya? Tanggal 19 Juli, Anda bisa lihat tuh 19 Juli ada sinyalnya break top box tuh. Tanggal 19 Juli kita udah diingetin nih sama Timo. Siap-siap lo ya. Ini sudah mulai uptrend nih. Dia bilang begitu ya. Si software ini bilang begitu. Dan terus kemudian ketika 26 Juli dia flip up kayak begini, berarti relatif strength-nya sudah lebih unggul dibandingkan keseluruhan bursa. Ingat ya, S&P 500 hanya 500 saham unggulan. Ya, berarti dia lebih unggul daripada keseluruhan bursa. Dan kemarin ini muncul sinyal yang paling kuat ya, ini adalah strongest top number one sinyalnya Timo, dan itu adalah Hawk One detected. Lihat ini tanggal 27 Juli 2022 ya. Timo udah info ke kita nih. Buy. Dia bilangnya begitu ya. Ini dia bilangnya gitu nih ya, Timo. Nah, Timo ini kita menggunakan teknologi AI ya, quantitative trading system. Ini dia jadi udah diprogram kayak gini dan kita langsung lihat jelas gitu ya, langsung tahu. Oh, oke, berarti udah mulai ini uptrendnya. Nah, kemudian kalau di TradingView saya tadi menggunakan Fibonacci level 50% untuk menentukan konfirmasi bahwa downtrend ini sudah berakhir. Maka kalau di Timo caranya adalah dengan lihat garis top box sebelumnya, dan itu berarti adalah ini ya teman-teman semua nih level nih. Nah, ini kalau saya tarik nih, nah itu dia berarti ada di level 4200 itu ya, kira-kira sekitaran itu. Nah, jika jika S&P 500 ini harganya berhasil nembus
atau breakout 4.200 dan ditutup di atas level 4.200, maka itu adalah indikasi bahwa downtrend yang dimulai dari awal tahun sudah berakhir. Nah, sahabat Akela, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda S&P 500 downtrend dan ekonomi Amerika akan segera resesi serta bursa Amerika akan terjun bebas kembali? Silakan tuliskan pendapat Anda di bawah ini ya. Karena saat ini indeks konsumen Amerika Serikat benar-benar berada pada level yang sangat rendah dan sentimen sangat negatif ya, dan ini akan jadi pembahasan video kita berikutnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sampai jumpa.